kesini lagi teman-teman ke Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari dalam rangka Bulan Cinta Laut. Sekali lagi, 3, 2. Di samping kiri saya ada Bapak Rusdin Jaya SEMM. Beliau adalah sekretaris yang mewakili Dinas Perikanan Kota Samudra Kendari. Peningkatan kapasitas dan pemantauan lingkungan Kota Kendari di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari. Beliau ini sebenarnya banyak peran kalau terkait lingkungan. Kalau dengar ceritanya, kalau bicara penilaian adil laut ini, sama-sama kita ketahui terdapat Teluk Kendari dengan luasan kurang lebih 10,84 km. Tadi ada lagu, tapi mungkin ini di zaman saya karena saya sudah tua. Kalau ada yang mungkin seumur saya, kalau bulan bisa ngomong, ada mana? Oh zamannya ya, oh berarti kita seumuran ya. Kalau bulan bisa ngomong, nah ini saya mau ganti. Kalau sampah bisa ngomong, kalau sampah bisa ngomong, apa kira-kira yang sampah kalau dia bisa ngomong? Dia mau bilang begini, manusia itu membingungkan. Dia sudah buang kita, dia pungut lagi kita, pungut kembali. Dia sudah buang dan pungut kembali. Nah, silahkan dipikir. Di sini ada kendalikan sampah plastik. Ada, nah kita sudah mulai berpikir kan bagaimana itu mengendalikan sampah plastik. Mengendalikan sampah plastik, bagaimana kita mengendalikan? Kalau berbicara mengendalikan berarti cegah dulu. Ke bank sampah. Terus ada kata-kata pilah sampah dari rumah. Pilah sampah dari rumah. Ini bukan saya yang karang. Ini pesan-pesan dari Kementerian Lingkungan Hidup. 4 poin penting ini dibuat dalam bentuk logo. Kemudian gerakan 3 jari kelola sampah. Nah, itu dulu. Next, Pak. Nah, ini kondisi umum sebagian sudah dipaparkan oleh Pak Sekdis. Namun ada beberapa poin yang ingin saya garis bawahi bahwa wilayah daratan Kota Kendari sebagian besar terdapat di daratan yang mengelilingi Teluk Kendari. Jadi daratan kita ini mengelilingi Teluk Kendari dan terdapat satu pulau. Jadi hanya satu pulau, Pulau Buku Toko. Kalau hanya ada satu berarti istimewa dong. Berbanggalah teman-teman yang menjadi warga Buku Toko. Tepuk tangan dulu warga Buku Toko. Karena cuma satu-satunya ya. Nah, biasanya kan cuma satu-satunya itu istimewa. Nah selanjutnya batas-batas kita lewat aja nanti baca. Masih di kedua tanah. Secara geografis, ini saya mau garis bawahi juga ini. Nah ini biangnya ini, atau ini tempatnya berjalan. Kota Kendari dilewati oleh 8 aliran sungai. Kota Kendari dilewati oleh 8 aliran sungai yang semuanya bermuara di Teluk Kendari. Nah ini di tempat jalannya sampah kiriman yang tidak tinggal di pinggir teluk, tapi sampahnya bisa sampai ke teluk. Dia di ujung Kendari adalah pendangkalan. Pendangkalan kemudian seperti yang sudah disinggung juga Pak Sekis, ya saya terima kasih. Oke, next Pak. Nah, kita untuk melaksanakan pengelolaan sampah sebenarnya dari negara itu sudah lengkap. Kita nggak perlu cari-cari. Mau tinggal kita breakdown atau apa ya, menurunkan atau melaksanakan petunjuk-petunjuk teknis, mulai dari undang-undangnya sudah ada, peraturan pemerintahnya, peraturan Menteri Lingkungan Hidupnya, surat edaran sudah ada semua. Nah, 4 peraturan ini yang saya garis bawahi terkait dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga ya dari rumah kita. Sampah sejenis sampah rumah tangga dari kantor. Karena ini dari kantor, ini sampah sejenis sampah rumah tangga sama, tapi sumbernya dari kantor, sumbernya dari pasar, dari sekolah. Kalau sampah rumah tangga memang dari rumah tangga, ya, dan seterusnya. Nah, next Pak, kekurangan kita, apa yang sudah berhasil, apa yang belum berhasil, itu berdasarkan data. 9 kabupaten kota masih ada
400 hampir 400-an kabupaten nggak ada. Ini 19 juta ton, 19,5 juta ton. Tahunan ada 98.000, hampir 99.000 ton. Next Pak. Nah, komposisi sampah berdasarkan jenis sampah. Nah, kita lihat yang biru-biru ini, dia kan yang paling besar ya. Berarti sampah yang paling banyak itu apa ibu-ibu? Sisa makanan. Yang kedua apa bu ibu-ibu? Kayu ya. Bantung kayu 17 ya. Setelah itu apa? Kertas dan karton. Selanjutnya apa? Yang merah sana? Plastik 17,25. Plastik urutan ketiga ya. Yang urutan kedua ranting dan kayu, baru plastik. Urutan ketiga plastik. Nah, kalau kita lihat seperti ini, masalahnya di mana? Sebenarnya nggak ada masalah kalau sudah sebagian besar. Sisa makanan kita komposkan. Siapa ibu-ibu yang sudah melakukan pengomposan? Bisa angkat tangan? Belum ada. Kalau dikomposkan selesai bola-bola. Ini yang 43 orgas ditumpuk aja di pojok-pojok ditumpuk rapi, dia akan melapuk menjadi kompos. 17,44%. Nah, yang ketiga plastik. Plastik yang masih punya nilai ekonomi kayak ini semua, serahkan ke Mas Wawan, ke bank sampah. Ke bank sampah ditimbang dikasih duit. Selesai lagi bola-bola. Dan seterusnya ya, ibu-ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini komposisi berdasarkan sumber sampah. Sumber sampah terbesar dari mana ibu-ibu? Rumah tangga. Rumahnya siapa? Rumah kita semua. Tapi rumah bapak-bapak juga. Nah ini saya mau nih bapak-bapak ini, karena berdasarkan pengalaman pribadiku. Yang urus sampah di rumah itu saya. Jarang bapak-bapaknya suamiku itu. Dan tolong bapak-bapak dibantu ya, bantu. Karena saya juga di rumah ngomel, ini kayaknya saya petugas kebersihan ini di rumah ini. Nah itu ya. Yang kedua yang merah apa? Dari pasar. Dari pasar ya. Nah ada yang penjual pedagang di pasar di sini bisa angkat tangan? Ada dua ya, sampah pasar. Nah di pasar itu sediakan tempat sampahnya. Jangan minta maaf, saya lihat kupas ubi, kupas kulit jagung, dibiarkan berserakan. Tidak enak dilihat. Oke, ya lewat Pak. Nah ini dia data Kota Kendari. Tahun 2021 hanya ada 7 bank sampah. Tahun 2022 naik 100% menjadi 14. Bisa 1 tahun kemudian hanya naik 2. Artinya ini apa? Memang pertumbuhan bank sampah di Kota Kendari sangat ya. Kita santai, lenggang kangkung, pulang bawa 10 sampai 20 kantong plastik. Plastiknya lombok, plastiknya tomat, pengalaman guru. Tapi sedikit-sedikit saya kurangi. Plastiknya ikan, plastiknya sayur, semua ada plastiknya. Dihitung-hitung di rumah ada 20-25 kantong, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Nah, saya saat ini terus menyemangati diri saya, kalau mau ke pasar bawa ember. Biar nih. Kita ciptakan tren. Orang lagi bawa ember, soal apa? Biar nih. Ini yang kaya, ini yang keren. Kita menciptakan trending toh ya, biar nih supaya kita viral sekalian. Saya bawa ember belikan. Ya tahunya misalnya hari ini pertemuan kita hari ini tidak pakai ini misalnya. Ya. Terus kita tidak pakai dos kue, ditaruh saja di kapara. Ditaruh di kapara. Nanti kita ambil satu, tapi jangan berebut supaya semua dapat.
ambil satu di Barat tuh, tidak ada itu sampah terus, nyata tuh, nyata. Kalau sekarang sebentar kita pulang, sibuk untuk cleaning service di rumah. Reuse, guna ulang. Kalau juga terpaksa nih, saya mau minum apa nih? Tidak ada gelas, ini Jessica kasih, saya minum lah. Saya minum lah. Mana itu reuse? Misalnya pulangnya saya pakai isi minyak, saya pakai apa tuh untuk menanam, membibit, saya iris sedikit membibit. Itu reuse, menggunakan ulang, baik untuk tujuan yang sama maupun untuk tujuan yang berbeda. Nah ini yang pertama adalah PET. Itu jadi bagaimana kalau misalnya kebetulan ibu-ibu kelompok saya di Italia itu ada Ibu Alam dengan ibu-ibu lainnya, bisa diberikan serok dan karung, dan apakah kita kasih intensif per bulan supaya itu tahun-tahun kemarin itu ada dari Petua 2 ibu-ibu, tapi dia sudah meninggal karena tidak sempat menerima intensif dari Pak Musadar. Itu mengambil sampah-sampah yang di laut, sampah dah. Yang kedua, ke Pak Jupri itu masalah penimbangan sampah, katanya ada lagi format baru, kalau bisa di share, dan karena kita mulai besok mau nimbang